nama saya Putri Handayani. Saya dari Prodi D3 Kepariwisataan Universitas Erlangga. Saya dari kelas Pariwisata 2. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang 10 kode etik pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ardanur Samsu dari Pariwisata 2 dengan NIM 1520111413056. Di sini saya mau menjelaskan tentang kode etik pariwisata pasal 4 dan 5. Perkenalkan, saya Natasha Minamasari dari Pariwisata 2. Di sini saya akan menjelaskan kode etik yang pertama dan ketiga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim Makbul dari D3 Kepariwisataan NIM 1520111413041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode etik yang ke-6, 9, dan 10. Yang pertama, kontribusi pariwisata untuk saling pengertian dan saling menghormati antara masyarakat dan wisatawan. Pejabat pemerintah mempunyai tugas melakukan perlindungan terhadap para wisatawan dan pengunjung serta harta benda mereka. Pejabat pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap keamanan para wisatawan asing sehubungan dengan posisi mereka yang rawan. Para wisatawan dan pengunjung harus dapat menjaga diri sewaktu melakukan perjalanan, baik terhadap setiap perbuatan kriminal atau yang diperkirakan bersifat pelanggaran terhadap undang-undang negara yang dikunjungi, serta menjaga tingkah laku yang dirasakan akan menyinggung atau melukai hati penduduk setempat dan juga terhadap perbuatan yang dapat merusak lingkungan hidup setempat. Para wisatawan dan pengunjung mempunyai tanggung jawab untuk mencari informasi bahkan sebelum mereka berangkat tentang karakteristik negara-negara yang akan mereka kunjungi. Para wisatawan harus mempunyai kesadaran terhadap resiko di bidang kesehatan dan keamanan yang terkait pada setiap perjalanan di luar lingkungan mereka sendiri, dan harus bertingkah laku sedemikian rupa untuk memperkecil resiko-resiko tersebut. Pariwisata sebagai alat pemenuhan kebutuhan individual dan kolektif maksudnya adalah pariwisata merupakan kegiatan yang sering dikaitkan dengan waktu luang, waktu santai, olahraga, pengenalan kepada alam dan budaya yang harus diciptakan dan dilaksanakan sebagai sarana yang penting untuk pemenuhan kebahagiaan individual dan kolektif. Kode etik yang nomor 3, pariwisata adalah faktor pembangunan berkelanjutan. Pengaturan dalam waktu dan jarak arus wisatawan dan pengunjung, terutama pengaturan waktu cuti kerja dan liburan sekolah, dan menyeimbangkan tempat-tempat yang dikunjungi, harus diupayakan sedemikian rupa untuk mengurangi tekanan kegiatan pariwisata terhadap lingkungan hidup dan sebaliknya, meningkatkan dampak positif bagi ekonomi lokal maupun bagi industri pariwisata. Wisata alam dan ekowisata diakui sebagai bentuk kegiatan pariwisata yang dapat memperkaya dan meningkatkan penghasilan pariwisata apabila dilakukan dengan menghormati lingkungan alam dan melibatkan penduduk setempat dalam pengembangan pariwisata serta sesuai dengan daya dukung daerah setempat. Pasal 4 yaitu pariwisata adalah warisan budaya umat manusia dan berkontribusi pada peningkatannya. Maksud dari pasal ini adalah yaitu sumber-sumber pariwisata adalah warisan budaya milik manusia, masyarakat di wilayah mana warisan budaya itu berada serta memiliki hak dan kewajiban yang khusus. Kebijakan dan kegiatan pariwisata harus diarahkan dalam rangka penghormatan terhadap warisan kebudayaan seni, arkeologi, dan budaya yang harus dilindungi dan diarahkan kepada generasi penerus. Pemeliharaan secara khusus harus diberikan guna pelestarian dan peningkatan tempat-tempat wisata seperti monumen, tempat-tempat suci, dan museum dan tempat-tempat bersejarah lainnya yang harus dibuka secara luas bagi kunjungan wisatawan umum, yang harus didorong agar dapat masuk ke dalam kekayaan dan monumen-monumen budaya swasta atau pribadi dengan menghormati hak-hak atas kepemilikannya. Demikian pula ke dalam bangunan-bangunan keagamaan tanpa merugikan norma-norma agama. Sumber penghasilan ini diperoleh dari wisatawan ke tempat budaya dan monumen-monumen yang nantinya digunakan untuk setidaknya sebagai pemeliharaan, pelestarian dan juga pengembangan
serta pemerkaya warisan budaya itu sendiri. Kegiatan pariwisata ini harus direncanakan sedemikian rupa untuk memungkinkan kelangsungan hidup dan berkembangnya hasil-hasil budaya, seni tradisional, dan seni rakyat, dan bukan sebaliknya yang menimbulkan terjadinya standarisasi dan penurunan hasil-hasil budaya. Dan pasal kelima adalah pariwisata adalah kegiatan yang memberikan keuntungan bagi negara yang menjadi tuan rumah dan masyarakatnya. Maksud dari pasal ini adalah pariwisata kegiatan yang bermanfaat untuk negara dan masyarakat yang dikunjungi. Penduduk setempat harus diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan dan secara adil menikmati keuntungan ekonomis, sosial dan budaya yang mereka usahakan, khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baik yang langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan dari adanya kegiatan pariwisata tersebut. Kegiatan pariwisata harus diarahkan sedemikian rupa agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat di wilayah pariwisata tersebut yang mendapat kunjungan dan memenuhi kebutuhan mereka. Pendekatan perencanaan arsitektural dan dalam pengembangan kawasan wisata dan akomodasi harus dilakukan secara terpadu dan integrasinya sebaik mungkin dengan jaringan ekonomi dan sosial setempat. Demikian juga dengan kompetensi yang sama, prioritas harus diberikan kepada tenaga kerja lokal. Perhatian khusus harus diberikan terhadap masalah-masalah khusus di daerah-daerah pantai, wilayah pulau, demikian pula daerah pedesaan dan pegunungan yang mudah rusak, di mana pariwisata seringkali menjadi suatu kesempatan untuk menghadapi menurunnya kegiatan-kegiatan ekonomi tradisional. Para pelaku profesional pariwisata, terutama penanam modal, bekerja sama dengan pemerintah pusat, regional, dan lokal, harus melakukan studi tentang dampak rencana pembangunan terhadap lingkungan hidup di alam sekitar. Mereka juga harus menyampaikan secara transparan dan seobjektif mungkin informasi mengenai program-program mereka yang akan datang dan akibat-akibat apa yang dapat diperkirakan serta yang dapat ditimbulkan, dan memberikan kemudahan bagi terciptanya dialog dengan penduduk yang berminat terhadap isi program mereka. Kode etik yang keenam, kewajiban-kewajiban para pelaku pembangun wisata. Para profesional wisata, sepanjang tergantung pada mereka, harus memberikan sumbangan terhadap pemenuhan kultural dan spiritual para wisatawan dan memberi peluang selama perjalanan para wisatawan untuk melaksanakan kewajiban agama mereka. Pejabat pemerintah, negara-negara asal dan negara penerima bekerja sama dengan para profesional yang bersangkutan dan asosiasi mereka, mengusahakan adanya mekanisme yang perlu untuk pemulangan para wisatawan jika terjadi kegagalan atau kebangkrutan pada perusahaan yang mengatur perjalanan wisata mereka. Pasal 7. Hak atas pariwisata. Maksudnya adalah kemungkinan untuk memenuhi keingintahuan baik secara langsung maupun pribadi untuk mengenal dan menikmati kekayaan planet bumi merupakan suatu hak terbuka bagi seluruh penduduk di dunia. Keikutsertaan yang lebih luas dalam kepariwisataan nasional dan internasional harus dipertimbangkan sebagai salah satu perwujudan terbaik bagi perkembangan yang berkelanjutan dan tidak terhalang oleh berbagai kendala. Lalu, hak universal atas pariwisata harus dilihat sebagai konsekuensi logis dari hak untuk beristirahat dan bersenang-senang, termasuk batas kewajaran jam kerja dan cuti periodik yang dibayar, yang dijamin oleh pasal 24 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia dan pasal 7D Pakta Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Pasal 8. Kebebasan pergerakan wisatawan. Maksudnya adalah para wisatawan dan pengunjung harus memperoleh keuntungan dari pemenuhan undang-undang internasional dan peraturan nasional, kebebasan bergerak di dalam negeri dan dari satu negara ke negara yang lain, sesuai dengan pasal 13 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.
mereka harus diperkenankan masuk ke wilayah-wilayah transit dan tinggal. Demikian pula ke tempat-tempat wisata dan budaya tanpa formalitas yang berlebihan dan tanpa diskriminasi. Lalu, para wisatawan dan pengunjung mempunyai hak-hak yang sama seperti warga negara di negara yang dikunjungi dalam hal kerahasiaan data dan informasi pribadi mereka, terutama apabila data dan informasi itu disimpan dalam bentuk elektronik. Kode etik yang ke-9, hak-hak pekerja dan pengusaha industri pariwisata. Hak-hak mendasar pada pekerja yang digaji, bekerja bebas dalam industri pariwisata dan kegiatan lain yang terkait, harus mendapatkan jaminan dengan pengawasan dari pemerintah negara asal maupun pemerintah negara tujuan, dengan perhatian khusus sehubungan dengan kendala-kendala tertentu, terutama yang berkaitan dengan sifat musiman dari kegiatan mereka, dimensi global industri mereka, dan fleksibilitas yang sering terjadi karena sifat pekerja mereka. Para pekerja yang digaji, para pekerja bebas industri pariwisata dan kegiatan terkait mempunyai hak dan kewajiban untuk memperoleh inisial dan melanjutkan pendidikan yang sesuai. Mereka harus diberi perlindungan sosial yang memadai. Ketidakpastian pekerjaan harus dibatasi sedapat mungkin, dan suatu status khusus, terutama mengenai jaminan sosial, harus diberikan pula kepada pekerja-pekerja musiman pada sektor ini. Kode etik yang ke-10, melaksanakan prinsip-prinsip kode etik pariwisata. Para pelaku pariwisata bekerja sama dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dan wajib melakukan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaannya. Para pelaku pariwisata mengakui peranan lembaga-lembaga internasional, pertama yaitu WHO, organisasi-organisasi non-pemerintah yang kompeten dalam bidang promosi dan pengembangan pariwisata, baik di bidang perlindungan hak-hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta menghormati prinsip-prinsip umum hukum internasional. Sekian penjelasan saya dan teman-teman saya mengenai 10 kode etik pariwisata. Thank you for watching and semoga ini bermanfaat. Bye.